Hujan turun tanpa aba-aba. Seperti kebanyakan hal yang akhirnya mengubah hidup seseorang, aku sedang mencatat rumus. Fisika ketika wali kelasku masuk membawa seorang anak laki-laki. Seragamnya rapi, tapi tidak berusaha terlihat sempurna. Rambutnya sedikit berantakan. Seolah ia lebih mementingkan pikiran daripada cermin. Ini murid pindahan, kata Bu Ratna, namanya Raka. Raka berdiri sebentar, tidak tersenyum berlebihan. Tidak juga terlihat gugup. Ia hanya mengangguk kecil, seperti orang yang sudah berdamai dengan perhatian. Bangku kosong di belakangku menjadi. Tujuannya, aku kembali ke catatan. Tapi entah kenapa tulisanku jadi miring. Beberapa menit kemudian penaku jatuh. Pena kamu, kata suara pelan dari belakang. Aku menoleh. Ia menyodorkan penaku. Ujung jarinya hampir menyentuh tanganku. Makasih, kataku. Aku Raka, katanya narap pendek, tidak ada basa-basi. Tapi cukup untuk membuat hari itu terasa lebih panjang. Pelajaran selesai, hujan masih turun. Aku berdiri di depan kelas, menunggu reda. Kamu gak pulang? Tanyanya, nunggu hujan, jawabku. Oh, katanya, hujannya gak kelihatan mau. Berhenti, aku menoleh, kamu juga, iya. Tapi kalau kamu mau, aku bisa anterin sampai gerbang. Aku tidak tahu kenapa aku mengangguk. Kami berjalan berdampingan. Diam, ditemani suara hujan dan sepatu basah. Biasanya orang baru banyak nanya. Kataku, Raka tersenyum kecil. Aku lebih suka dengerin. Hari itu aku pulang dengan seragam sedikit basah dan perasaan yang entah kenapa tidak ingin cepat kering. Sejak Raka duduk di bangku belakang, kelas jadi terasa berbeda. Bukan lebih ramai, justru lebih tenang. Ia jarang bicara. Tapi sekali bicara, selalu membuat orang berhenti sebentar. Kamu suka nulis? Tanyanya suatu pagi. Aku menutup bukuku. Kadang Raka mengangguk, aku juga. Tapi jarang selesai. Kenapa? Soalnya hidup sering keburu jalan duluan. Aku tertawa kecil. Itu jawaban anak IPS. Aku IPA katanya serius. Jam istirahat. Bima temanku yang tidak pernah kehabisan suara datang menghampiri. Nah, itu anak baru ya? Iya. Bima menoleh ke Raka. Lu pendiam amat. Raka menatapnya santai. Kalau banyak ngomong, capek. Bima terdiam 2 detik. Masuk akal. Sejak hari itu, Raka sering muncul di waktu yang tidak aku rencanakan. Di perpustakaan, di halte, kadang hanya lewat dan bilang. Suatu sore, ia memberikan secari kertas. Apa ini? Tanyaku, kalimat. Katanya, kalau kamu gak suka, buang aja. Aku membukanya di rumah. Tulisan tangannya rapi. Sedikit miring. Aku gak tahu sejak kapan aku nunggu kamu pulang. Tapi sepertinya sejak aku duduk di bangku belakang, aku menutup kertas itu perlahan. Untuk pertama kalinya, aku sadar ada hal-hal yang tidak perlu dinyatakan keras-keras agar terasa. Sejak kertas itu, aku jadi sering memperhatikan hal-hal kecil. Cara Raka menunduk saat berjalan, cara dia menyelipkan pulpen di saku, cara dia tidak pernah memanggil namaku keras-keras pagi itu. Aku menemukan sebuah amplop di dalam buku tulisku, tanpa nama, tanpa alamat, hanya satu kalimat di depan. Baca kalau kamu lagi sendirian. Aku menunggu sampai jam istirahat. Di belakang gedung sekolah, aku membuka amplop itu. Aku menulis ini karena aku tidak pandai bicara. Kalau aku bicara, aku takut kamu pergi. Kalau aku diam, setidaknya aku bisa dekat tanpa menakuti. Tanganku berhenti. Aku melipat surat itu perlahan. Kamu dapat surat? Suara Raka muncul tiba-tiba. Aku kaget. Dari kamu. Ia mengangkat bahu. Mungkin kenapa gak ditulis namanya. Raka menatap langit sebentar. Biar kamu bacanya. Jujur, aku menahan senyum. Kalau aku gak suka, ya sudah, katanya ringan. Surat itu selesai. Perasaanku belum tentu. Aku tidak membalas. Tapi sore itu aku menyelipkan. Surat itu di dompet. Bukan untuk disimpan, tapi untuk diingat. Sabtu malam selalu terasa lebih panjang. Aku menyalakan radio kecil di kamar, memutar frekuensi favorit. Lagu lama mengalun pelan. Tiba-tiba, suara penyiar terdengar.
Lagu ini request dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya, katanya. Lagu ini buat seseorang yang duduk di bangku depan kelas. Dadaku mengencang, lagu itu mulai. Aku tahu lagu itu, Raka pernah menyebutnya di kelas. Tak lama kemudian, pagerku berbunyi. Iya, beberapa detik kemudian, Raka, aku cuma mau bilang kalau suatu hari aku nggak duduk di bangku belakang lagi. Aku harap kamu masih ingat aku pernah ada. Aku mematikan radio. Malam itu aku belajar satu hal, kadang yang paling menakutkan bukan perpisahan, tapi kemungkinan. Hujan selalu punya kebiasaan datang saat aku tidak siap. Sore itu, aku berdiri di halte dekat sekolah. Langit gelap lebih cepat dari biasanya. Bis belum datang, dan jalanan mulai sepi. Aku kira kamu udah pulang, aku menoleh. Raka berdiri 2 langkah di belakangku. Jaket tipisnya sudah basah. Kamu ngikutin aku? Tanyaku, enggak. Katanya cepet, aku cuma. Satu arah, kami tertawa kecil. Hujan makin deras, Babus belum juga datang. Kalau hujan terus, kamu bisa sakit, kataku. Raka melepas jaketnya dan menaruhnya di pundakku. Aku refleks menolak. Nanti kamu dingin, ia menggeleng, aku gak apa-apa. Aku lebih takut kamu kenapa-kenapa. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa rencana, tanpa penekanan. Aku memegang jaket itu erat. Kamu sering kayak gini ke semua orang? Tanyaku. Raka menatap jalanan, enggak. Kenapa ke aku? Ia diam lama. Karena kalau ke orang lain, rasanya berisik. Bus akhirnya datang. Di dalam bus, kami duduk berseberangan. Aku memperhatikannya diam-diam sore itu. Aku sadar, aku mulai takut kehilangan sesuatu yang bahkan belum benar-benar kumiliki. Bima adalah orang pertama yang menyadari ada yang berubah. Kamu. Akhir-akhir ini sering bengong, katanya sambil duduk di sebelahku. Lagi mikirin. Siapa? Gak siapa-siapa. Jawaban orang bohong katanya cepat di belakang kami. Raka sedang menulis. Bima menoleh ke arahnya. Itu anak pindahan ya? Iya, kalian deket aku? Diam, Bima mengangguk pelan. Oh, sejak hari itu, suasana jadi berbeda. Raka tidak lagi duduk terlalu dekat, ia tetap ramah. Tapi lebih menjaga jarak. Saat istirahat, aku menghampirinya. Kamu kenapa? Tanyaku. Kenapa apa? Kamu kayak menjauh? Raka menutup bukunya. Aku cuma gak mau bikin kamu ribet. Aku gak pernah bilang kamu ribet, tapi orang lain bisa mikir begitu. Hari itu aku pulang dengan perasaan yang tidak enak. Aku mulai mengerti, bukan hanya perasaan yang harus dijaga, tapi juga keberanian untuk mempertahankannya. Hari Senin biasanya membosankan, hari itu terasa kosong. Bangku belakang kosong. Aku menoleh berkali-kali, berharap itu cuma kebiasaan buruk. Tapi sampai bel berbunyi, Raka tidak muncul. Raka sakit? Tanyaku pada Bima. Bima mengangkat bahu. Katanya pindah rumah, pindah. Iya, katanya sementara. Sementara adalah kata yang tidak pernah benar-benar sementara. Hari-hari berikutnya, Raka tetap tidak datang. Tidak ada surat, tidak ada pesan pagar, tidak ada radio malam minggu. Aku mulai merindukan hal-hal kecil, cara dia menyebut namaku pelan, cara dia duduk tanpa suara, cara. Dia membuat kelas terasa lebih tenang. Suatu sore, aku ke perpustakaan di rak belakang. Aku menemukan buku catatan coklat. Namanya tertulis kecil di sudut. Raka, tanganku gemetar saat membukanya. Buku itu penuh tulisan tangan. Tidak rapi, tidak sempurna, tapi jujur. Hari ini aku hampir duduk di bangku belakang lagi, tapi aku sadar. Kadang menjauh adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Aku menelan ludah. Aku tahu orang-orang mulai memperhatikan. Aku tidak takut pada mereka. Aku cuma takut kamu jadi tidak nyaman. Halaman berikutnya membuatku berhenti lama. Kalau suatu hari aku menghilang, jangan anggap aku pergi karena tidak peduli. Aku pergi karena terlalu peduli. Aku menutup buku itu. Dadaku terasa sesak. Bukan karena Raka pergi, tapi karena aku tidak pernah memintanya untuk tinggal. Hari itu aku menangis untuk pertama kalinya karena seseorang yang tidak pernah secara resmi menjadi milikku.
dan itu menyakitkan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Surat itu datang seminggu setelah aku menemukan buku catatan. Raka, amplopnya kusut, perangkonya miring, namaku ditulis dengan tinta. Biru yang hampir habis. Aku mengenali tulisannya sebelum membukanya, tanganku gemetar. Nara, kalau surat ini sampai, berarti aku sudah tidak duduk di bangku belakang lagi. Aku ingin pamit. Tapi aku tidak pandai melakukannya langsung. Aku pindah karena ayahku, dan juga karena aku mulai takut, bukan takut kehilangan kamu, tapi takut membuatmu harus menjelaskan sesuatu ke dunia yang belum tentu mengerti. Aku berhenti membaca, dadaku terasa sempit. Aku sering berpikir, kalau aku lebih berani sedikit saja, mungkin aku bisa tinggal, tapi keberanian bukan hal yang selalu datang tepat waktu. Terima. Kasih sudah tidak mengusir aku dari hidupmu, meskipun aku hanya numpang sebentar. Di bagian bawah, hanya satu kalimat. Kalau suatu hari kita bertemu lagi, semoga kita tidak saling menyesal. Aku melipat surat itu perlahan. Hari itu, aku belajar bahwa menunggu juga bisa jadi kesalahan. Aku kembali ke halte itu, bukan karena berharap bertemu Raka, tapi karena aku belum tahu bagaimana caranya berhenti berharap. Hujan turun pelan, sama. Seperti sore itu, aku berdiri di tempat yang sama. Memegang jaket yang dulu pernah dipinjamkan padaku, aku tidak pernah mengembalikannya. Kalau waktu bisa diulang, gumamku pelan, aku akan bilang jangan pergi. Tentu saja, waktu tidak menjawab. Bus datang, aku naik sendirian. Di kaca jendela, bayanganku terlihat dewasa sedikit, tapi perasaanku masih tertinggal di bangku belakang kelas saat bus berjalan. Aku sadar, yang paling menyakitkan bukan ditinggalkan, tapi tidak pernah benar-benar berpamitan. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Aku lulus, aku kuliah. Aku bertemu banyak orang, tapi setiap kali seseorang bertanya tentang cinta pertama, aku selalu diam terlalu lama karena aku tahu jawabannya bukan tentang siapa, melainkan tentang kapan. Kalau dulu aku berani memanggil namanya lebih keras, kalau dulu aku tidak terlalu takut pada kata nanti, kalau dulu aku tahu bahwa beberapa orang tidak datang untuk tinggal lama, mungkin ceritanya berbeda, atau mungkin memang seharusnya seperti ini. Karena tidak semua kisah cinta diciptakan untuk bahagia, sebagian hanya diciptakan agar kita tumbuh. 10 tahun mengubah banyak hal. Aku sudah bukan siswi SMA dengan tas berat dan mimpi sederhana. Aku bekerja, tinggal di kota yang selalu terburu-buru, dan belajar menahan perasaan agar tidak mudah tumpah. Hari itu hujan turun lagi. Aku sedang berdiri di sebuah toko buku kecil. Tempat yang selalu kucari setiap kali rindu sesuatu yang tidak bisa kusebutkan. Novel-novel lama masih kamu suka. Suara itu tidak asing, hanya terasa jauh. Aku menoleh perlahan. Raka berdiri 2 langkah di belakangku. Lebih tinggi, lebih kurus, wajahnya lebih tegas. Tapi matanya masih sama tenang, seolah dunia tidak pernah benar-benar mengganggunya. Raka, suaraku pelan, Nara, katanya. Kamu masih nyebut namaku kayak dulu? Kami saling tersenyum, bukan senyum bahagia, lebih seperti senyum orang-orang yang tahu. Mereka pernah saling berarti. Kamu kelihatan baik, kataku. Kamu juga, jawabnya, kelihatan. Kuat, aku tertawa kecil. Kuat itu kadang cuma kebiasaan. Kami duduk di bangku kayu dekat jendela. Hujan mengetuk kaca, persis seperti dulu. Aku sering mikir mau nyari kamu, kata Raka. Tapi aku gak yakin kamu mau. Ditemuin, kenapa? Karena mungkin kamu sudah bahagia. Aku menatapnya. Bahagia itu bukan soal sudah atau belum. Ia mengangguk pelan. Aku nikah, katanya tiba-tiba. Dadaku seperti ditarik ke dalam. Oh, kataku itu kabar baik. Iya, katanya. Tapi kamu harus tahu aku bahagia sekarang. Bukan karena lupa masa lalu, tapi karena akhirnya bisa berdamai. Aku tersenyum, dan kali ini senyum itu benar-benar sakit. Kami berdiri. Tidak ada pelukan, tidak ada janji. Hanya 2 orang dewasa yang akhirnya bertemu setelah semua kemungkinan sudah lewat. Sebelum pergi, Raka berkata pelan, kalau dulu aku lebih berani, mungkin ceritanya beda.
Aku menggeleng, mungkin. Justru karena nggak jadi, kita bisa sampai sejauh ini. Kami berpisah di depan toko buku. Hujan masih turun, tapi tidak ada yang perlu ditunggu lagi. Aku menemukan surat itu saat membersihkan laci lama. Kertasnya sudah menguning, lipatannya rapi, namanya tertulis di depan. Tapi tidak pernah sampai Raka. Aku menulisnya bertahun-tahun lalu setelah ia pergi. Sebelum aku belajar merelakan, aku menemukan surat itu saat membersihkan laci lama. Kertasnya sudah menguning, lipatannya rapi, namanya tertulis di depan. Tapi tidak pernah sampai Raka. Aku menulisnya bertahan lalu setelah ia pergi, sebelum aku belajar merelakan. Aku duduk di dekat jendela, membacanya pelan seolah itu bukan tulisanku sendiri. Raka, aku tidak tahu apakah kamu pernah menungguku seperti aku menunggumu. Tapi kalau iya, maaf karena aku tidak pernah datang tepat waktu. Aku sering berpikir, kita kalah bukan karena tidak cukup cinta, tapi karena terlalu muda untuk tahu cara mempertahankannya. Kalau kamu bahagia sekarang, aku harap itu benar. Dan kalau suatu hari kamu mengingat aku, ingatlah aku sebagai seseorang yang pernah diam menyayangimu. Aku melipat surat itu kembali. Kali ini, tidak ada air mata. Aku tidak menyesal tidak mengirimkannya, karena beberapa perasaan memang tidak diciptakan untuk sampai, cukup untuk dirasakan. Di rak buku, novel lama terselip di antara judul-judul baru. Aku tersenyum kecil. Bangku belakang itu mungkin sudah lama kosong, tapi kenangannya tidak pernah benar-benar pergi. Dan aku baik-baik saja dengan itu. Penutup Raka. 1999 bukan tentang cinta yang berhasil dimiliki, tapi tentang cinta yang membentuk seseorang menjadi lebih dewasa. Karena pada akhirnya, tidak semua yang kita cintai harus tinggal. Sebagian cukup pernah ada.